Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para juri dan teman-temanku sekalian, perkenalkan namaku Aisyah Andrian Dewizara dari kelas 9 I. Di sini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Peri Berang yang Jujur. Pada suatu hari di sebuah hutan tinggallah sebuah keluarga berang yang harmonis. Ayah bekerja sebagai pencari kayu bakar dan ibu bekerja sebagai penjual kue di pasar, dan si anak yang diberi nama Ferry sebuah anak yang sangat aktif dan periang. Pada suatu hari ketika ayah mencari kayu bakar di hutan, si Ferry tidak bisa ikut karena dia harus membantu ibunya berjualan kue di pasar. Sepulangnya Ferry dan ibu dari pasar, hati Ferry dan ibu sangat gembira karena dagangan ibu habis terjual. Ferry pun lari ke arah rumah sambil berteriak, "Ayah, ayah, lihatlah ayah, aku dan ibu punya uang yang sangat banyak." Lalu Ferry pun mencari ke sekeliling rumah keberadaan ayahnya tersebut. Namun, Ferry tidak bisa menemukan keberadaan ayahnya. Ferry pun berlari menghampiri ibunya dan bertanya, "Ibu, ayah kemana ibu? Aku tidak menemukannya ibu." Ibu pun nampak bersedih. Ferry pun kembali bertanya, "Ibu, kenapa ibu bersedih ibu?" Ibu pun hanya menjawab, tidak apa-apa nak, ibu hanya sedikit kelelahan. Mari kita masuk rumah." Ferry dan ibu pun masuk ke dalam rumah. Malam pun tiba, ayah belum kembali pulang. Sang ibu dan si Ferry setia menanti di depan pintu rumah mereka. Lalu Ferry pun ketiduran karena kelelahan setelah berjualan seharian di pasar. Setelah matahari terbit, ibu tetap setia menanti di pintu rumah menunggu ayah datang. Samar-samar, ibu melihat ada sekelibat sosok beruang besar yang sedang berjalan ke arah rumah. Ibu pun berhati gembira memanggil Ferry sang anak. "Ferry, lihat Ferry, ayahmu pulang." Ferry yang sedang makan dan mendengarnya pun tiba-tiba berlari ke arah ibu menuju pintu depan. Namun hati ibu pun kecewa karena yang datang bukanlah sang ayah melainkan Paman Durga. Hati ibu pun was-was karena Paman Durga membawa golok kesayangan ayah. Jadi pun bertanya kepada Paman Durga, Paman, ayah mana Paman?" Paman Durga hanya bisa menghela nafas panjang sambil berkata, "Maaf Ferry, maaf Rumin, aku tidak bisa menyelamatkan nyawa ayahmu. Ayahmu tertembak senapan manusia dan manusia-manusia itu membawanya. Kami sekelompok berang takut untuk melawannya. Ini Rumin, terimalah golok kesayangan ayahmu ini." Ibu pun menerima golok dari Paman Durga lalu jatuh pingsan. Sementara si Ferry hanya menangis terseduh-seduh pada pelukan Paman Durga. Di suatu hari, ketika Ferry sudah dewasa dan mampu mencari kayu bakar sendiri, ia pun berjalan menuju hutan di tepi danau untuk mencari kayu bakar. Lalu ketika Ferry sudah mencari kayu bakar di tepi danau, ia tak sengaja menjatuhkan golok tersebut di dalam danau. Ferry pun panik dan menangis karena golok satu-satunya jatuh ke dalam danau. Bagaimana ini? Tiba-tiba seekor ikan mas muncul ke permukaan dan bertanya kepada beruang, "Hei beruang, kenapa engkau menangis beruang?" Dia tidak bisa menjawab karena ia terlalu larut dalam kesedihan. Ikan mas pun berkata, "Beruang, tenanglah beruang, tidak apa-apa. Jelaskan kepadamu, mungkin aku bisa membantumu beruang." Ferry pun menjelaskan bahwa aku sedang mencari kayu bakar, tapi golokku pun terjatuh. Itu golok kesayangan ayah. Setelah ikan mas mendengar jelasan dari Ferry tersebut, ikan mas pun berkata, "Tidak apa-apa beruang, tidak apa-apa, tenanglah, aku akan mencari golokmu itu." Ikan mas pun menyelam ke dalam danau dan mencarikan golok Ferry tersebut. Lalu
Lalu tak lama kemudian ikan mas kembali sambil membawa golok perak yang berlapis mutiara yang sangat indah. Ia pun memberikannya kepada Berry. Berry pun menangis karena itu bukan goloknya. Bukan, itu bukan golokku. Ikan mas pun berkata, tenang berulang, tenang, akan aku carikan lagi. Ikan mas pun kembali menyelam ke dalam danau dan mencari golok Berry tersebut. Lalu tak lama kemudian ikan mas kembali ke permukaan sambil membawa golok emas berlapis permata yang sungguh indah. Apakah ini golokmu beruang? Bukan ikan, bukan. Itu bukan golokku. Golokku hanyalah sebatang kayu yang sudah usang. Jelas sih, Ber. Lalu ikan mas pun kembali menyelam ke dalam danau dan mencari golok si Berry tersebut. Lama kemudian ikan mas pun kembali ke dalam permukaan sambil membawa golok kayu mahon yang sudah usang. Apakah ini golokmu beruang? Iya ikan mas, terima kasih banyak kau telah menemukan golok kesayangan ayah. Hanya ini satu-satunya golok yang aku miliki. Saat Berry sedang berterima kasih kepada ikan mas tersebut hilang tanpa disadari oleh sang Berry. Lalu Berry pun bergemas akan kembali pulang karena hari sudah mulai gelap. Saat Berry akan berjalan pulang, tiba-tiba muncullah ikan mas di permukaan dan berkata, "Hei, beruang yang baik, kamu sungguh baik hati dan jujur. Aku suka kejujuranmu. Terimalah 2 golok ini. Ini adalah imbalanku kepada kamu yang telah jujur. Kamu tidak mau menerima 2 golok ini karena ini memang bukan punyamu. Maka aku akan memberikannya kepadamu." Berry pun berterima kasih kepada beruang tersebut. Dan hasil dari penjualan 2 golok emas dan perak tersebut akan diberikan kepada sang ibu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut ialah selalu berbuat jujur kepada orang lain dan jangan mengharapkan imbalan atas perbuatan jujurmu. Karena belum tentu orang lain mau memberikan imbalan atas kejujuranmu. Terima kasih, itulah video dongeng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.